Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Sari, NIM 25264 dari kelas PTIK 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah jaringan komputer dengan materi jelaskan dengan lengkap konsep routing statis dan juga routing dinamis. Jelaskan dengan lengkap konsep routing statis dan routing dinamis. Sebelum itu, routing merupakan proses berpindahnya data melalui jaringan dengan melalui beberapa segmen jaringan menggunakan peralatan yang disebut router. Router sebagai alat pengatur rute akan memilihkan jalur data yang tepat sesuai dengan arah yang diinginkan atau dituju data. Pada aplikasinya, router akan mengolah informasi tentang arah jalur paket data menjadi skema yang disebut dengan routing table. Sebuah router tidak akan menjalankan paket yang tidak diketahui tujuannya. Terdapat dua macam routing, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing. Pada static routing, administrator jaringan akan melakukan update secara manual ke routing table-nya. Administrator akan memasukkan jaringan ke dalam routing table dan memilih port di mana router tersebut menempatkan datanya. Static routing memiliki kelebihan berupa tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. Selain itu, keuntungannya yaitu dalam aspek keamanan, karena proses routing diawasi oleh administrator. Kerugiannya, keterbatasan kemampuan administrator itu sendiri, karena semua proses maintaining dan penambahan jaringan harus dilakukan secara manual oleh administrator. Konsep routing statik. Static routing adalah pembuatan dan pengupdatean routing table secara manual. Static routing tidak akan merubah informasi yang ada pada table routing secara otomatis, sehingga administrator harus merubah secara manual apabila topologi jaringan berubah. Static routing mengharuskan admin untuk merubah rute atau memasukkan command secara manual di router tiap kali terjadi perubahan jalur. Router meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya berdasarkan router yang ditentukan oleh administrator. Rute pada static routing tidak berubah kecuali jika diubah secara manual oleh administrator. Simulasi routing statik. Yang pertama, tambahkan 6 komponen ke workspace, yaitu 2 PC, 2 switch, dan 2 router. Yang kedua, menghubungkan komponennya. Yang pertama, PC ke switch dihubungkan menggunakan kabel strike. Yang kedua, switch ke router dihubungkan menggunakan kabel strike. Yang ketiga, router 0 dan router 1 dihubungkan menggunakan kabel cross. Yang ketiga, mengkonfigurasi komponennya. Yang pertama, atur IP address, subnet mask, dan gateway pada PC 0 dan PC 1. Yang kedua, atur IP address dan subnet mask di Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 01 pada router 0. Yang ketiga, atur IP address dan subnet mask di Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 01 pada router 1. Yang keempat, menguji konektivitas. Uji konektivitas dari PC 0 ke PC 1, dari PC 0 ke Fast Ethernet 00 pada router 0, dari PC 0 ke Fast Ethernet 01 pada router 0, dari PC 0 ke Fast Ethernet 00 pada router 1. Konfigurasi routing statik. Langkah pertama, setting routing di router 0. Pertama, klik router 0, pilih tab config, klik tombol statik. Yang kedua, klik networknya yaitu 172.31.0.0. Subnet masknya yaitu 255.255.0.0. Next hopnya yaitu 192.168.50.2. Yang ketiga, klik tombol add. Langkah kedua, setting routing di router 1. Ketik networknya yaitu 10.0.0.0. Subnet masknya 255.0.0.0. Next hopnya yaitu 192.168.50.1. Lalu uji konektivitasnya kembali. Kasus berikutnya adalah menggunakan kabel serial.
yaitu yang pertama, tambahkan 4 komponen ke workspace, yaitu 2 PC dan 2 router. Yang kedua, menghubungkan komponennya. Yang pertama, PC ke router dihubungkan dengan kabel cross. Yang kedua, router 0 dan router 1 dihubungkan dengan kabel serial DCE. Untuk menggunakan kabel serial, maka pada router kita harus memasang port serial. Caranya yaitu langkah pertama, klik router 0, pilih physical, matikan routernya. Langkah kedua, drag modul WIC 2T atau modul serial dan tempatkan pada slot yang kosong. Kemudian klik tombol on. Lalu tutup window router 0. Langkah ketiga, lakukan langkah yang sama pada router 1. Yang ketiga, hubungkan router 0 dan router 1 menggunakan kabel serial DCE. Yang keempat, aktifkan port status pada port serial 000 di router 0 dan router 1. Ketiga, mengkonfigurasi komponennya. Yang pertama, atur IP address dan subnet mask di serial 000 router 0. Yang kedua, atur IP address dan subnet mask di serial 000 router 1. Yang ketiga, setting routing static di router 0 dan router 1. Lalu uji konektivitasnya. Dynamic routing. Pada dynamic routing, protokol-protokol digunakan untuk mencari jaringan dan memperbarui routing table yang berisi jalur-jalur paket data. Penggunaan dynamic routing pada dasarnya lebih mudah dilakukan karena seorang administrator hanya harus sekali mengkonfigurasi router-router pada jaringan dengan satu protokol dan selanjutnya router-router tersebut dapat menentukan jalur yang akan dipilih untuk mengirim paket data. Dynamic routing bergantung pada algoritma dari masing-masing protokol untuk memilih jalur yang terbaik dengan pertimbangan yang baik seperti ketersediaan bandwidth pada jalur yang dibutuhkan untuk mengirim paket dari sumber ke tujuan. Routing Information Protocol atau RIP. Konsep RIP. RIP termasuk dalam protokol dengan algoritma routing distance vector. Pada perkembangannya, RIP terdiri dalam 3H, yaitu RIP versi 1, RIP versi 2, dan RIP Next Generation atau EPI versi 4. Protokol Distance Vector memiliki kelemahan yang dapat terlihat apabila dalam jaringan ada link yang terputus. Dua kemungkinan kegagalan yang mungkin terjadi adalah efek bouncing dan kasus menghitung sampai tak terhingga. Efek bouncing dapat terjadi pada jaringan yang menggunakan metrik yang berbeda pada minimal sebuah link. Link yang putus dapat menyebabkan routing loop sehingga datagram yang melewati link tertentu hanya berputar-putar di antara beberapa router atau bouncing sampai umur datagram tersebut habis. Routing loop adalah suatu kondisi ketika dua router atau beberapa router bertetangga saling mengira bahwa untuk mencapai suatu alamat, maka datagram harus dilewatkan melalui router terdekat, sehingga datagram berputar dari satu router ke router tetangga dan kembali ke router itu lagi. Keterlambatan ini menyebabkan router harus mengirim dan menerima distance vector serta menghitung metrik sampai batas maksimum metrik distance vector tercapai. Link tersebut dinyatakan putus setelah distance vector mencapai batas maksimum metrik. Untuk mencegah kasus menghitung sampai tak terhingga, RIP menggunakan metode triggered update. RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing jika terjadi perubahan pada jaringan. Sementara timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut. Dengan demikian, router-router di jaringan dapat dengan cepat mengetahui perubahan dan meminimalkan terjadinya routing loop kembali. Konsep RIP versi 1. RIP yang didefinisikan dalam RFC 1058 ini menggunakan metrik antara 1 dan 15, sedangkan 16 dianggap sebagai tak hingga.
Paket-paket RIP versi 1 secara normal dikirimkan setiap 30 detik atau lebih cepat jika terdapat regenerate update. Jika dalam 180 detik sebuah rute tidak diperbarui, router menghapus entry rute tersebut dari forwarding table. RIP versi 1 tidak memiliki informasi tentang subnet setiap rute. Router harus menganggap setiap rute yang diterima memiliki subnet yang sama dengan subnet pada router itu. Setiap host yang dijalankan RIP versi 1 memiliki tabel routing yang setidaknya berisi yang pertama, IP address tujuan yaitu host, subnet, network, dan rute default. Yang kedua, IP address router yang perlu dilalui. Yang ketiga, matrik yang menunjukkan biaya total untuk mencapai tujuan tersebut dari host. Yang keempat, sebuah tanda untuk menunjukkan apakah rute baru saja berubah. Yang kelima, beberapa timer atau petunjuk waktu. Kasus untuk RIP versi 1 pada RIP. Adapun tahapan penyelesaiannya yaitu yang pertama, tambahlah semua komponen pada area kerja paket tracer. Yang kedua, hubungkan setiap komponen tersebut sesuai dengan yang ada pada kasus topologi. Yang ketiga, aturlah alamat setiap komponen sesuai dengan petunjuk topologi kasus. Yang keempat, selanjutnya adalah mengatur RIP pada RIP versi 1. Langkahnya adalah sebagai berikut. Mengatur RIP di router 1, klik router 1, kemudian pilih tab config RIP, lalu masukkan network yang berhubungan langsung dengan router 1. Networknya yaitu 192.168.1.0 dan 7.0.0.0. Ketikkan alamat satu buah network. Kemudian klik tombol add. Lanjutkan lagi jika ada alamat network lainnya. Yang kedua, mengatur RIP di router 2. Yang ketiga, mengatur RIP di router 3. Caranya sama seperti sebelumnya. Lalu, yang kelima, ujilah koneksi jaringannya. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.